Halo semuanya, hari ini gue akan membahas tentang bagaimana caranya membuat website kalian bisa mendatangkan klien. Dan sebelum kita mulai, gue juga sudah menyiapkan roadmap gratis yang nanti di akhir bisa kalian download juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mencatat dan cukup simak video ini sampai akhir supaya kalian bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya. Karena gue percaya, apa yang akan gue sampaikan hari ini, kalau kalian betul-betul menerapkannya, website kalian pasti akan mendatangkan klien. Di video sebelumnya, kita juga udah bahas kenapa bisnis yang bagus itu bisa sepi. Dan salah satu alasannya adalah website. Lebih tepatnya website yang asal-asalan. Dan ya, maka dari itu hari ini gue akan deep dive lebih dalam tentang website ini. Dan gue jelaskan bagaimana caranya supaya website kalian bisa mendatangkan klien. Dan hari ini gue akan bagi langsung menjadi 3 tips, simpel aja. 3 tips bagaimana caranya untuk membuat website kalian bisa mendatangkan klien. Dan stay tune terus sampai akhir karena tips ketiga ini adalah rahasia yang belum pernah dibahas oleh siapapun di Indonesia. Oke, untuk tips yang pertama adalah konsistensi NAT. NAT itu adalah singkatan dari nama, alamat, dan juga nomor telepon. Jadi pastikan NAT di Google Business Profile kalian dengan NAT yang ada di website kalian itu harus sama persis. Untuk nama, pastikan bahwa nama bisnis kalian itu sama persis dari yang ada di GBP dengan yang ada di website. Dan ada satu kesalahan yang sering sekali gue temukan di website bisnis Indonesia, itu adalah mereka menggunakan logo atau gambar untuk menampilkan nama bisnis mereka. Mungkin menurut kalian itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Tapi untuk Google bisa melihat itu adalah sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dibaca. Karena Google membutuhkan teks untuk bisa mengetahui nama bisnis kita. Maka dari itu, untuk nama bisnis kita ini harus berbentuk teks, bukanlah berbentuk logo ataupun gambar. Lalu untuk alamat, sama juga dengan nama, jadi kita harus persiskan atau samakan alamat dari yang ada di GBP dengan yang ada di website kita. Dan saran gue untuk alamat ini ditaruh di bagian footer aja, agar website kita lebih terlihat lebih clean. Juga untuk nomor telepon harus sama dengan yang ada di GBP dan lebih baik juga ditaruh di bagian footer. Nah, untuk contohnya di sini kita menggunakan website dari salah satu klien yang bergabung dengan kami. Bisa langsung kita lihat di sini bahwa untuk 3 elemen yang tadi udah gue jelaskan, nama, alamat, dan nomor telepon itu sudah tertera dengan jelas. Untuk nama di bagian landing page-nya sudah tertera dengan jelas, dan juga untuk alamat dan nomor telepon juga sudah sangat jelas ada di bagian footernya. Oke, untuk tips yang kedua, pastikan bahwa website kalian itu memiliki setidaknya ada 30 index page yang berkualitas. Index page adalah page atau halaman dari website kalian yang diperiksa langsung oleh Google. Dan untuk menjelaskan hal ini supaya kalian lebih mudah mengertinya, gue akan menggunakan sebuah analogi. Bayangkan, website kalian adalah sebuah toko dan setiap page yang diindeks oleh Google itu adalah sebuah pintu masuk yang berbeda. Nah, kalau toko kalian hanya punya satu pintu masuk, maka hanya orang-orang tertentu yang lewat di depan pintu itu yang bisa masuk. Tapi, kalau toko kalian punya 30 pintu di tempat yang berbeda-beda, maka pasti akan jauh lebih banyak orang yang bisa masuk ke toko kalian. Dan hal itulah yang terjadi ketika website kalian itu punya banyak index page yang diperiksa oleh Google. Dan di sini bukan berarti kalian bisa membuat page yang asal-asalan untuk kalian tambahkan di website kalian. Page yang kalian buat itu haruslah berkualitas, seperti yang tadi udah gue jelaskan di awal. Dan di sini gue akan memberikan 4 contoh atau 4 saran page yang bisa kalian tambahkan ke website kalian. Yang pertama adalah page untuk menjelaskan tentang layanan apa saja yang kalian lakukan di bisnis kalian. Yang kedua, area cakupan dari bisnis kalian. Yang ketiga adalah untuk page FAQ. Yang keempat adalah page untuk testimonial dari klien-klien kalian sebelumnya. Jadi, pastikan bahwa page yang kalian buat itu haruslah page yang berkualitas. Untuk tips ketiga ini, karena memang belum pernah dibahas oleh siapapun, maka jika kalian menerapkan tips ini ke website kalian, traffic dari website kalian pasti akan jauh meningkat. Dan hal itu adalah artikel edukasi. Pasti kalian bingung, apa hubungannya dari artikel ini dengan traffic dari website? Gini cara kerjanya. Contoh, ada seseorang yang sedang mencari tentang cara merawat gigi di Google.
Dan jika memang website kalian memiliki sebuah artikel berkualitas tentang bagaimana cara merawat gigi, maka Google akan menampilkan website kalian di pilihan teratas. Maka secara otomatis, orang yang tadi mencari tentang bagaimana cara merawat gigi tersebut akan terarahkan ke website kalian. Dan dari situ, traffic pun bisa muncul. Jadi, kalau kita recap 3 step atau 3 tips yang tadi gue udah berikan. Yang pertama, pastikan konsistensi NAT kalian itu sama dari yang di GPP dengan yang di website kalian. Yang kedua, pastikan bahwa website kalian itu memiliki setidaknya ada 30 index page yang berkualitas. Dan yang terakhir, buatlah artikel edukasi pada website kalian. Dan gue percaya, jika kalian benar-benar menerapkan 3 tips ini di website kalian pasti bisa menghasilkan klien. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal, gue juga sudah menyiapkan sebuah roadmap yang nanti bisa kalian download secara gratis. Roadmap ini gue buat khusus untuk kalian yang bahkan tidak mengerti coding. Jadi kalian bisa langsung ngikutin step by stepnya dengan jelas dan dengan mudah. Dan langsung bisa kalian aplikasikan ke website kalian. Jadi untuk kalian yang mau membuat website kalian bisa mendatangkan klien, langsung cek link yang ada di deskripsi. Tapi untuk kalian yang ingin lebih, yang tidak hanya ingin website-nya bisa mendatangkan klien, tapi bisa mendominasi pasar di Indonesia, perkenalkan, gue Michael, CEO dari Cypheron Agency. Agensi kami membantu bisnis lokal di Indonesia bisa ranking top 3 di daerahnya masing-masing. Data mengatakan bahwa 80% dari traffic itu hanya pergi ke top 3 pencarian. Jadi bisa kita simpulkan, bisnis yang berada di luar top 3 basically tidak exist. Jadi untuk kalian yang ingin websitenya dan bisnisnya mendominasi pasar di Indonesia, bisa langsung klik link yang ada di bio gua. Di sana kalian bisa mendapatkan sebuah video audit gratis khusus dibuat untuk bisnis kalian. Oke, jadi jika kalian ingin membuat website kalian bisa mendatangkan klien, lakukanlah 3 tips itu. Dan gue percaya website kalian pasti bisa mendatangkan klien. Dan untuk kalian yang ingin bisa mendominasi pasar di Indonesia, gue tunggu kalian di video audit. Semoga video kali ini bermanfaat untuk bisnis kalian.